Ohayo minasan, hajime mashite, watashi no namae wa Novalisan desu, Yopa Kurasu desu. Saya mendapatkan tugas bahasa Jepang untuk menjelaskan lampiran 28 yang berisikan arubaito atau pekerjaan sampingan dan juga lampiran 29 yang berisikan tentang shinzen shiki atau pernikahan anak Jepang. Untuk itu mari langsung saja ke pembahasannya. Arubaito sering diterjemahkan dengan istilah pekerjaan sampingan, merupakan salah satu bentuk kontrak pekerjaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau toko-toko di Jepang dalam merekrut pekerja. Upah sebagai arubaito biasanya lebih rendah daripada pegawai tetap. Selain itu, umumnya mereka hanya bekerja untuk periode yang relatif singkat. Contohnya adalah mahasiswa yang bekerja sebagai arubaito memiliki kecenderungan untuk berhenti dari pekerjaannya begitu mereka menyelesaikan pendidikan. Di Jepang, sejak lama terdapat fenomena sosial pemuda berusia 16-22 tahun bekerja sebagai arubaito untuk membantu ekonomi orang tua, membiayai biaya sekolah maupun kuliah, atau sekedar hanya untuk menambah uang saku mereka. Pelajar atau mahasiswa yang kerja paruh waktu di Jepang dapat dilihat pada pie chart di bawah ini. 74,8% pelajar bekerja paruh waktu yang merupakan mayoritas pelajar di sana memilih untuk bekerja paruh waktu. Jumlah tersebut sekitar 4.500 pelajar dari jumlah total sampel. Sisanya 24,% memilih untuk tidak bekerja paruh waktu dan 0,8% yaitu tidak jelas seperti kalian-kalian. Persentase alasan atau tujuan pelajar mahasiswa bekerja paruh waktu di Jepang ditampilkan pada histogram. 71% pelajar bekerja untuk mendapatkan biaya hidup, 21% pelajar bekerja untuk mendapatkan kesempatan baik di luar kampus seperti berinteraksi dengan orang Jepang, misalnya untuk memahami budaya kerja, kebiasaan hidup, atau pola pergaulan dan lain-lain. Dan 4,67% pelajar bekerja untuk biaya pengembangan diri dan untuk kepentingan hiburan mereka. Jam kerja paruh waktu di Jepang bisa juga dilihat pada histogram. Jumlah jam kerja paruh waktu di Jepang yang paling banyak dilakukan pelajar atau mahasiswa adalah antara 20 jam sampai dengan 25 jam per minggu. Kerja paruh waktu, gaji kerja paruh waktu atau part-time arubaito yang diterima pelajar dan mahasiswa di Jepang ditampilkan pada diagram. Lebih dari setengah menerima gaji antara 800 sampai 1000 yen per jam. Jika 1 yen sama dengan 125 rupiah, maka 800 sampai 1000 yen sama dengan 100.000 sampai 125.000 per jam. Mungkin itu saja yang hanya dapat saya bahas mengenai arubaito atau pekerjaan sampingan siswa Jepang di sana. Jika ada yang ingin lebih ditanyakan, bisa langsung saja ke sensei, karena sensei yang lebih tahu. Terima kasih. Lampiran 29, Shinzen Shiki. Di Jepang, perkawinan dikenal dengan istilah kekon. Ada 3 upacara pernikahan yang terkenal di Jepang, yakni Shinzen Kekkon Shichi, merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Shinto. Butsuzen Kekkon Shinki merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Buddha. Dan Kirisuto Kekkon Shinki merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen. Pada era ini, terdapat 2 cara pernikahan yang sering dilakukan oleh masyarakat Jepang, yakni pernikahan secara modern yang dilangsungkan di gereja dengan sistem agama Kristen dan pernikahan secara tradisional yang diadakan di kuil Shinto dengan sistem agama Shinto. Masyarakat tradisional lebih sering melangsungkan pernikahan dengan sistem berdasarkan agama Shinto. Pada pernikahan tradisional di Jepang, pernikahan sebaiknya diadakan pada musim semi atau musim gugur. Kedua musim ini dianggap sebagai hari baik untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jepang masih percaya dengan kalender Jepang yang menerangkan hari baik dan hari buruk. Upacara pernikahan secara tradisional di Jepang biasa disebut dengan Shinzen Shiki. Upacara pernikahan tradisional ini melalui 3 tahapan. Tahapan-tahapan dalam upacara pernikahan tradisional Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Miyai to Nakudo. Proses pernikahan ada 2 macam, yaitu Miyai Kekkon, pernikahan berdasarkan perjodohan, dan Renai Kekkon, pernikahan berdasarkan cinta. Miyai merupakan pertemuan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya dengan tujuan untuk mencari jodoh dan menikah.
Nakudo sendiri merupakan seorang perantara yang mengatur jalannya proses miai. Budaya ini masih dipegang teguh oleh para orang tua di Jepang karena keresahan mereka akan masa depan anaknya. Ketika anak perempuan sudah mencapai usia pernikahan, para orang tua menganjurkan mereka untuk mengambil foto miai di studio. Ada orang yang mengambil foto 2 lembar, setengah badan dan seluruh badan. Tapi ada juga yang seluruh badan saja. Biasanya mereka memakai kimono, tetapi ada juga yang menggunakan pakaian ala barat. Urutan pelaksanaan pada miai to nakudo sendiri adalah sebagai berikut. Anak perempuan mengisi data pribadi tentang dirinya, keluarga, dan kerabat dekat tertulis di informasi personal itu. Sejarah maupun detail pribadi dari si anak perempuan diserahkan ke nakudo. Jika nakudo ini punya pemuda yang cocok, dia akan menunjukkan foto itu ke si anak perempuan dan memberitahukan informasi tentang dia dan keluarganya. Begitupun sebaliknya, jika akhirnya mereka berpikiran untuk bertemu, maka sudah bisa dihitung sebagai miai. Miai dilaksanakan di rumah nakudo, namun bisa juga dilaksanakan di restoran atau tempat-tempat serupa. Jika tidak ada kenalan yang dapat dimintai tolong untuk menjadikan seorang nakudo, mereka biasanya menggunakan jasa pusat konseling pernikahan. Pada zaman Edo, laki-laki mengunjungi rumah si perempuan dan si perempuan membawa teh dan manisan, kemudian duduk ke tempatnya. Cara ini sering dilakukan, tetapi pada saat zaman Meiji, penggunaan teater dan konser jadi lebih populer. Dalam pelaksanaannya, ada orang yang menolak miai. Tapi kalau kedua pihak berkeinginan mengetahui satu sama lain lebih baik, mereka mencoba kencan untuk sesaat, kemudian hasilnya akan diberitahu oleh nakudo. Namun bila kedua pihak sama-sama berpikiran setuju untuk menikah, maka mereka bisa dikatakan telah bertunangan. Ya, ada yuino. Yuino adalah nama pertunangan tradisional Jepang. Tradisi ini berasal dari Cina dan Korea, tetapi sekarang kebanyakan yang melakukan pertunangan ala barat. Dalam prosesi pelaksanaan yuino sendiri, dulu apabila akan menikah, calon pria akan datang ke rumah calon perempuan dengan membawa sake dan ikan. Kemudian mereka berdua bersama dengan orang rumah minum sake dan makan ikan sama-sama. Dan ini merupakan upacara yang berarti menghubungkan dua keluarga. Sake dan ikan ini disebut yuino mono, kemudian berubah jadi yuino. Namun pada masa kini tidak hanya sake dan ikan, melainkan dapat berupa uang. Barang-barang yang diperlukan saat prosesi yuino disebut dengan yunagama, yang di dalamnya meliputi noshi atau kerang ala bone yang sering digunakan di Jepang sebagai kerajinan tangan dan melambangkan umur panjang. Biasa diberikan untuk hadiah perayaan. Sensu atau kipas lipat yang melambangkan kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Asaito atau kumparan benang rami yang melambangkan harapan agar pasangan tersebut dapat terus bertambah bersama hingga tua. Konbu atau rumput laut kering yang melambangkan kesuburan dengan harapan pasangan tersebut bahagia. Surume atau ikan kering yang melambangkan harapan agar pernikahan tersebut dapat bertahan lama. Katsuboshi atau ikan bonito kering yang melambangkan harapan agar pernikahannya yang dapat bertahan lama. Yanagidaru atau tempat penyimpanan sake yang terbuat dari pohon willow. Ini melambangkan kepatuhan dalam pernikahan. Kinbo atau dompet yang di dalamnya dimasuki uang yuino dan ditulis on biryou di atasnya. Jumlahnya biasanya 2-3 kali dari gaji bulanan calon laki-laki. Mukuroku atau daftar barang yang diberikan saat yuino. Kemudian pihak calon ke perempuan menerima benda-benda ini dan menyimpannya di toko noma. Kemudian mereka memohon kepada calon laki-laki untuk menyerahkan yuino dari pihak perempuan dan kinbo ditulis on hakamario atau uang hakama yang jumlahnya setengah dari jumlah obilyo. Tapi pada zaman sekarang, uang hakamario adalah 1/5 dari obilyo. Setelah melakukan berbagai upacara sebelum pernikahan mulai dari perkenalan hingga pelamaran, selanjutnya yaitu acara pernikahan Kekonshiki Tohiruen. Untuk saat ini banyak masyarakat Jepang menikah di tempat khusus upacara pernikahan atau hotel di Tokyo. Untuk memesan tempat upacara pernikahan harus 6 bulan sebelum hari upacara dilaksanakan. Biasanya jarak antara pertunangan dengan upacara pernikahan yakni 9 bulan lamanya. Orang Jepang biasanya mengadakan upacara pernikahan di altar. Upacara pernikahan di altar ini sendiri sudah dikenal sejak tahun 33 Meiji atau 1900 Masehi. Pada pagi hari sebelum pernikahan dilaksanakan, calon pengantin perempuan pergi mengunjungi kuil dan memberikan salam perpisahan pada ujigami, kemudian kepada kamidana serta batsudan. Kemudian pada malam harinya, keluarga dari calon pengantin perempuan berkumpul dan melakukan pesta perpisahan.
Esok harinya, yakni pernikahan di altar. Yang menghadiri upacara pernikahan di altar biasanya hanya pengantin pria dan wanita, nakudo, keluarga, dan sanak saudara saja. Kemudian pendeta Shinto melakukan ritual membaca doa dengan menghadap ke Tuhan atau dewa. Lalu pengantin pria mengucapkan sumpah. Kemudian, di antara pengantin pria dan wanita diletakkan 3 cangkir sake yang dibawa oleh penjaga kuil perempuan atau miko, dan mereka kemudian bertukar cangkir sake pernikahan 3 kali atau sankudo sebagai bergantian pria wanita, dan seterusnya. Pada cangkir pertama, yakni cangkir yang paling kecil, diambil berurutan oleh laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Untuk cangkir kedua, yakni cangkir yang sedang, cangkir ini diambil berurutan oleh perempuan, laki-laki, dan perempuan. Untuk cangkir yang ketiga, cangkir yang paling besar pada saat ini, diambil berurutan oleh laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Setelah san kudo selesai, mempelai pria dan wanita kemudian meminum sake yang dituangkan oleh miko. Setelah itu mereka semua membagikan cangkir yang berisi sake kepada seluruh keluarga sebagai tanda bahwa kedua keluarga tersebut telah menjadi satu. Setelah perayaan kekonshiki di atas, kemudian mereka melanjutkan acara resepsi pernikahan atau hiroen. Acara ini umumnya dilakukan di hotel atau gedung khusus pernikahan. Pada acara ini biasanya hanya dihadiri oleh 50 orang saja. Urutan acara pada hiroen ini adalah pembukaan diisi dengan pidato yang disampaikan oleh nakudo, penyampaian ucapan selamat oleh tamu kehormatan, pemotongan kue pernikahan oleh pengantin, makan-makan. Pada saat ini biasanya ada ucapan dari selamat teman-teman pengantin yang menghadiri acara resepsi. Lalu dilanjutkan pertengahan acara, pengantin berganti pakaian. Ini disebut dengan oiroi naoshi. Acara terakhir yakni penyampaian ucapan selamat oleh perwakilan keluarga. Biasanya yang disampaikan adalah ucapan terima kasih kepada undangan yang telah menghadiri acara resepsi ini. Pembagian souvenir pernikahan di kenang-kenangan atau biasa disebut dengan hikidemono. Di dalam hikidemono biasanya berisi sujo atau satu set alat makan yang terdiri dari sendok dan sumpit. Dalam adat Jepang, sujo memiliki makna kehidupan yang makmur. Setelah berbagai rangkaian pernikahan usai, masih ada upacara lain yang dilaksanakan. Upacara tersebut yakni Myukashiki. Biasanya setelah rangkaian acara pernikahan selesai, pengantin perempuan selalu berpindah ke keluarga suami. Ketika pengantin perempuan keluar dari rumah, dinyalakan api di depan pintu gerbang. Kemudian ia harus memecahkan mangkuk yang selama ini ia gunakan. Ritual ini bermakna diharapkan sang pengantin perempuan tidak kembali ke rumahnya. Prosesi ini tidak harus dilakukan di rumah pengantin perempuan, tetapi boleh juga dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Pada upacara ini, pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan dan mengajaknya masuk ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Lalu sang pengantin perempuan ini harus mengelilingi pintu masuk, dan pada saat ini dilaksanakannya upacara Myukashiki. Myukashiki merupakan upacara untuk menyambut masuknya istri ke keluarga suami. Upacara ini dianggap sama dengan upacara kelahiran anak pengantin perempuan yang mendapatkan roh baru dari ujigami keluarga suami. Setelah melaksanakan upacara ini, pengantin perempuan dianggap sudah menjadi salah satu anggota keluarga laki-laki. Saya cukupkan penjelasan saya sampai di sini. Watashi kara no happyou wa ijou desu. Gosecho arigatou gozaimasu.